Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Ayo waktunya pembelajaran jarak jauh. Karena kondisi pandemi saat ini belum memungkinkan untuk kita ketemu, jadi kita harus sabar lagi ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun lewat pembelajaran jarak jauh. Waktunya pelajaran PKN. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan video penguatan materi tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Sebagaimana kita udah bahas beberapa minggu sebelumnya, nanti kamu bisa lihat ya di video YouTube yang minggu-minggu lalu kalau kamu agak lupa tentang materi yang udah pernah kita bahas. Tapi sebelum saya bahas materi lebih panjang lagi, saya mengingatkan kamu untuk subscribe yang belum dan juga komen ya nama dan juga kelas kamu agar nanti dilakukan pengabsenan lebih mudah ya. Saya tunggu absennya sampai dengan jam 8 malam aja. Oke, langsung aja kita ke peta konsep untuk mengingatkan kamu materi apa saja yang sudah kita pelajari di beberapa minggu kemarin. Nah, ini dia peta konsepnya. Sebagaimana udah kita bahas ya, kita udah bahas tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada hubungan pemerintah pusat dan daerah, juga otonomi daerah, itu sudah kita bahas pada pertemuan minggu-minggu lalu ya. Kalau kamu lupa bisa kamu simak di video sebelum ini. Dan untuk itu hari ini kita akan membahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah tentang organisasi pemerintah pusat ya. Kita udah tahu dong ya kalau negara kita dalam menjalankan sistem kekuasaannya itu menganut sistem desentralisasi. Artinya pemerintah pusat membagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah, pusat dan daerah. Apa saja yang menjadi struktur dari pemerintah pusat? Yang pertama tentu saja pemegang kekuasaan pertama itu adalah presiden, kemudian wakil presiden, dan kemudian menteri. Secara struktur ini ya tingkatannya begitu ya untuk pemerintah pusat. Dan untuk unsur-unsur pemerintah daerah sendiri gimana? Setelah tadi ada presiden, wakil, menteri, kemudian untuk pemerintah daerah dikepalai oleh pemerintah daerah dan wakil kepala daerah, menyusul perangkat daerahnya ya, ada kantor wilayah dan lain-lain. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini adalah struktur unsur dari pemerintah daerah. Jadi tadi ya, pusat dan daerah, sebagian kekuasaannya dibagi ke daerah. Nah, sedangkan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, mencakup kewenangan di bidang apa aja? Pusat itu memegang kekuasaan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta tentang agama. Oke, pengumuman tentang hari besar dan lain-lain itu diambil oleh pemerintah pusat atau dihandle oleh pemerintah pusat. Sedangkan nih, pemerintah daerah sendiri kewenangannya apa? Pemerintah daerah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan. Contohnya, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Terus yang kedua contohnya perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penanganan bidang kesehatan, pendidikan, kemudian penanggulangan masalah sosial, pelayanan pertanahan, dan masih banyak lagi ya beberapa wewenang dari pemerintah daerah. Nah, ini dia kedudukan dan peran pemerintah pusat itu melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan kewenangan dan juga tujuan. Pada intinya sebagian besar pelayanan itu dilaksanakan di tingkat daerah ya. Nanti pembinaan dilaksanakan oleh pemerintah pusat begitu ya. Jadi peran pemerintah pusat dan daerah kita bisa simpulkan yaitu dalam kerangka otonomi daerah itu banyak sifatnya yang menentukan kebijakan makro kalau pusat ya, melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol, dan juga pemberdayaan. Nah, peran daerah ini lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut dan berwenang membuat kebijakan untuk daerahnya. Nah, kebijakan-kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu norma standar prosedur yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi harus seiring sejalan antara pusat dan daerah kalau membuat semacam peraturan atau undang-undang begitu ya. Nah, kita masuk bahasan berikutnya ya tentang
otonomi khusus, yaitu otonomi khusus untuk daerah Nangro Aceh Darussalam, Papua, DKI Jakarta, dan juga Yogyakarta. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi apa keistimewaan gubernur Jogja? Itu karena gubernurnya ditentukan bukan lewat pemilihan. Jadi gubernurnya itu adalah sultan yang bertahta dan wakil gubernurnya itu adalah adipati paku alam ya, yang bertahta terus secara keturunan begitu ya. Dan masa jabatan gubernur dan wakilnya itu 5 tahun, tapi tidak berpengaruh tuh yang 2 periode maksimal tuh enggak, karena itu turun temurun. Oke, yang kedua, daerah istimewa yang kedua itu adalah Nangro Aceh Darussalam, yang paling ujung di Indonesia ya. Apa aja keistimewaan Aceh? Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya. Jadi status istimewa diberikan kepada Aceh dengan keputusan Menteri Republik Indonesia. Dan apa keistimewaan Aceh itu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama ya. Dan seperti kamu tahu, mungkin kalau kamu jalan-jalan ke Aceh, kamu akan ketemu sama beberapa aturan yang sama persis dengan hukum syariat Islam begitu ya, seperti cambuk begitu. Kalau kamu jalan-jalan ke sana, mungkin kamu akan melihat keistimewaan Aceh secara langsung. Oke deh, kalau gitu kita langsung pindah ya ke daerah istimewa khusus ibu kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara mempunyai peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, ada beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama itu Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan juga kabupaten administrasi. Kekhususan yang berikutnya, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak, sekitar 125% dari jumlah maksimal ya. Kemudian Gubernur DKI Jakarta juga dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara. Dan terakhir nih, kekhususannya adalah dalam dana kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang tentu saja menyerap APBN lebih banyak daripada provinsi yang lain ya. Secara Jakarta merupakan gerbangnya negara Indonesia. Oke, berikutnya ini adalah daerah otonomi khusus Papua ya. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua itu adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Nah, apa saja otonomi khusus Papua? Papua Barat memiliki otonomi yang khusus terdapat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan otonomi khusus. Jadi secara gamblangnya sih ya, otonomi khusus Papua itu mengatur tentang dua hal. Yang pertama,
pengaturan kewenangan antara pemerintahan dengan pemerintah Provinsi Papua itu sendiri. Dan yang kedua itu pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar untuk khusus orang-orang asli Papua. Oke, demikian video penguatan materi pada pertemuan kali ini di pelajaran PKN dengan saya. Jangan lupa subscribe dan like, komen nama kelas untuk absen. Setelah ini silakan buka LKPD kamu di mapel PKN. Tugasnya ada di pertemuan yang ke-11. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.